Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Antum di sini ya. Megang ini. Perhatikan. Bagus enggak? Nah. Ikuti al-kalamu. Al-kalamu. Ya. Kenapa kalam didahulukan? Karena ilatnya ialah li'annal kalama huwal maqsudu bi'ilmin nahwi. Silakan. Karena sungguhnya kalam adalah yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Terus baca. Kenapa kalam tidak ada bab? Ilatnya li'annahu ma'a aqsamihi minal maqsudi, minal muqaddimati. Silakan. Karena sungguhnya kalam beserta pembagiannya dari sebagian muqaddimah. Nah, ini pengiring saja. Masuk ke qauluhul al-kalamu wal lafzu. Jadi ke dalam jurumiyah ada kitabnya kan? Ada matan al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatu ismun wa fi'lun harfun. Coba nanti di kitabnya ada. Jadi ini kita membahas syarahnya. Kalau antum lihat di kitabnya, coba buka kitabnya, ambil kitabnya Bir. Itu kitab jurumiyah. Jurumiyah. Ada yang tahu jurumiyah? Coba cek. Bukan. Ada bacaannya. Mukhtasar Jidan jurumiyah. Coba itu apa itu? Nah, ini. Jadi kita ini membahas kitab ini, cuman kita pakai syarahnya. Syarah itu penjelasannya. Sok bagiin aja, nggak bagiin. Ini kitab silet, kitab yang sangat tipis, tapi luar biasa faedahnya. Disebut kitab. Hah? Apa? Iya, ini kitab silet. Buka halaman ke-4. Nih. Buka halaman ke-4. Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafdzul murakkabu. Ada? Nah. Al-kalamu kalam huwa adalah kalam lafdzu berupa lafadz al-murakkab tersusun-susun mufid yang berfaedah bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Ada kan di situ? Ada. Nah, jadi yang dimaksud dengan qauluhu al-kalamu wal lafdzu. Jadi ini Ustaz lagi menjelaskan tentang lafadz kalamnya. Al-kalam wal lafdzu ilal akhir sampai akhir. Jadi kita enggak mengacu kepada kitab secara khusus. Jadi ada penjelasannya ya. Baik, ikhwan. Lafadz kalam kalau didomahkan cara membacanya ya didomahkan kafnya jadi al-kulamu maka al-ardu as-su'bah. Artinya adalah tanah yang tandus. Kita terangkan sedikit di sini dulu. Kalam, ya kenapa didahulukan? Kan di situ ada pembahasan al-kalamu ya. Nah, kenapa didahulukan? Pembahasan kalam? Li'annal kalama huwal maqsudu bi ilmin nahwi. Karena sungguhnya kalam adalah yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu, ya kenapa yang dibahas itu yang pertama kali kalam? Karena secara fundamental gitu ya, secara pondasi, secara intisari ilmu nahwu itu adalah kalam. Ya, kalam itu apa? Pembicaraan, ngomong. Kita belajar ilmu nahwu tujuannya untuk bisa apa sih? Memahami kata-kata, ya kan? Memahami kata-kata yang terdapat pada Al-Qur'an, memahami kata-kata yang terdapat pada hadis. Itu bahkan memahami isi kata. Hebatnya nahwu tuh. Bisa tuh. Ini orang enggak ngomong tapi kita bisa tahu ini omongannya. Bisa enggak? Bisa. Itu berarti permasalahannya apa? Kalam, omongan, kata. Kenapa kalam itu didahulukan? Ya karena memang tujuan membahas ilmu ini untuk apa? Memahami isi kalam, isi pembicaraan. Gitu. Paham tuh? Jadi kita ini harus bisa menjadi ahlul kalam, ahlul bahasa.
Jadi orang yang pintar bahasa itu dia sampai mencermati kata-kata orang. Betul loh. Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i? Jangan di situ mufaraqah nanti antum. Di situ banyak jurijan di situ. Sini depan. Depan. Jangan mufaraqah jangan keluar dari barisan. Nah, kalau ke barisan nanti dicengkram sama syaitan. Itu banyak cengkram. Sini Dam. Masuk pada jamaah. Jamaah. Masuk pada jamaah. Jangan di belakang. Sini, depan. Ikhwan. Sekali lagi. Apa tadi terakhir? Nah, Imam Syafi'i itu tahu Imam Syafi'i? Siapa Imam Syafi'i? Imam madhab. Madhab yang paling besar di dunia ada berapa? 4. Satu. Yang pertama dulu, yang lahir pertama. Imam Hanafi yang pertama. Yang kedua, Imam Maliki. Yang ketiga, Syafi'i. Yang keempat, Hambali. Imam Hanafi ketika meninggal, gitu ya. Pas meninggalnya beliau, lahirlah Imam Syafi'i. Yang kedua, kurun waktu yang kedua setelah Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Maliki itu masanya setelah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu merupakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Itu masanya beda. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, gurunya para ulama. Beliau punya karangan kitab Al-Um Ar-Risalah, banyak karangannya. Pengikutnya juga sangat-sangat banyak. Hafal Quran usia 7 tahun. Ya, hafal Quran usia 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karya gurunya Imam Malik. Puluhan ribu hadis. 10 tahun, 18 tahun sudah menjadi mufti. Mufti itu ulama yang dia itu Mufti itu ulamanya ulama. Kalau mungkin sekarang di Indonesia sekelas Kiai Muhammad Amin ya, yang menentukan sidang isbat kapan hari raya, kapan Idul Fitri itu kan mufti. Kalau di Al Azhar Ali Jum'ah, gitu ya. Kalau di Yaman Syekh Ali, kemudian Habib Umar lah, itu mufti. Bahkan lebih pintar dari itu Imam Syafi'i itu. Mufti sekarang sama mufti zaman dulu beda. Dulu tuh lebih pintar, lebih cerdas, hafal ratusan ribu hadis. Imam Syafi'i 18 tahun sudah menjadi mufti, ulama besar. Berarti kalau sekarang rektor, lebih dari rektor. Rektor itu apa? Kepala kampus. Lebih dari kepala kampus. Mufti zaman dulu itu. Pokoknya top. 18 tahun ya. Antum 18 tahun udah bisa apa? Ada yang hafal Quran? 18 tahun masih tidur ya? Masih pegang gadget ini mobil legend. Syafi'i 18 tahun sudah jadi mufti. Antum 18 tahun masih penggemar legend. Ilmu dengan sesuatu yang sifatnya hura-hura tidak akan pernah bersatu. Kalau antum menjadi ahli legend tidak akan pernah jadi ahli ilmu. Tinggalkan tuh yang sia-sia seperti itu. Ya, kalau pengen jadi ahli ilmu. Itu Imam Syafi'i itu beliau belajar bahasa, belajar kalam sampai pergi ke orang yang paling pakar dalam bahasa Arab. Siapa dia? Orang kampung, orang Baduy. Tahu orang Baduy? Orang Arab pedalaman. Beliau sampai nginep tinggal di situ berbulan-bulan tuh. Untuk apa tujuannya? Memahami kalam. Karena beliau ingin jadi pakar bahasa. Begitu tuh ahli ilmu sejati itu. Seorang ahli ilmu sejati itu dia sampai berkecimpung di dunia ilmu itu sampai mencari, meneliti ke dunia bahasa. Kalau antum pengen tahu bahasa Sunda yang sebenarnya, jangan di Tasik, apalagi di Bekasi. Waduh, udah campuran itu. Sana pergi ke Banten tuh, Sunda pedalaman. Banten tuh apa? Suku Baduy itu. Sunda. Itu asli itu. Asli, betul. Jadi jarak itu yang pedalaman ya, yang di kampung, yang di hutan. Jadi yang ada kan madunya madu Baduy ya. Madu Baduy di Banten itu
Itu kalau mau pergi ke kota Banten itu 3 jam. Nggak ada motor, nggak ada jalan kaki, nggak ada motor, nggak ada mobil. Karena hutan, harus jalan kaki. Sejam 3 jam itu. Maka antum ke sana pergi, maka itu asli itu. Sunda asli. Sunda, Banten itu Sunda. Bapak mangga kadia tuang heula, itu asli. Itu asli, tidak tercampuri oleh fikroh-fikroh yang lain. Tidak tercampuri fikroh-fikroh sesat. Gitu. Kalau antum ke Bekasi, itu udah campuran. Campuran bahasa Jawa, bahasa Betawinya ada, udah agak bener itu. Makanya kalau pengen tahu cari bahasa, kalau pengen jadi pakar bahasa, maka belajarlah ke pemilik bahasanya. Imam Syafi'i itu sampai pergi ke pedalaman, karena itu masih asli bahasanya. Itu orang zaman dulu seperti itu, pengen jadi pakar bahasa itu, ya, sampai pergi ke kampung. Jawa juga sama kan, Jawa yang masih asli di mana? Jawa pedalaman ya, Jawa pedalaman, Jawa koek, Jawa pedalaman. Ya, Jawa pedalaman itu di mana ya? Di hutan-hutan, di pesisian. Terus juga orang Betawi itu kalau pengen ketemu sama Betawi asli di kota udah nggak ada, di Jakarta sudah tidak ada. Dia pergi ke kampung, ke sisi. Nah, Ustaz termasuk pernah ya tinggal di Cimuning Bekasi. Itu Cimuning itu kampung. Itu banyak orang-orang Betawi asli itu. Ngomongnya Betawi. Gue mah kagak tahu gitu kan. Ngomongnya kayak gitu. Lah, lo gitu kan ngomongnya kayak gitu. Itu masih kayak gitu. Pernah kita ketemu. Ternyata dia hidupnya di pesisian. Di kota-kota udah campuran. Udah bahasa-bahasa gaul gitu. Betul? Itu kalam. Kita ini belajar kalam. Ya. Karena kenapa kita kalau belajar kalam di jurumiyah, kenapa kalam itu tidak ada bab-babnya? Coba lihat langsung al-kalam wal lafdul murakkabul mufid bil asma ismun wa fil, enggak ada babnya. Kenapa? Li annahum ma aqsamhi minal muqaddimati. Karena sungguhnya kalam dan pembagiannya itu sudah bagian dari muqaddimah. Jadi enggak usah dibagi-bagi lagi karena itu termasuk muqaddimah. Nah, kita fokus ke sini. Qauluhu al-kalam wal lafdhu. Perhatikan ikhwan, kita belajar kalam. Nih kalam, al-kalamu kalau didumahkan kafnya nih, jadi al-kulam. Ini hati-hati nih. Ini beda harokat, beda. Dam. Taqaddam. Sini lihat. Ini mencurigakan. Ini banyak paku di pantat antum. Banyak paku, setan yang menaruh paku. Al-kulam. Jadi kalau al-kulam, hati-hati, kapnya didomahkan, maknanya di al-jarahatu as-su'bah. Artinya apa? Tanah yang tandus. As-su'bah itu tandus, tanah yang tandus. Bukan omongan lagi. Maknanya udah jauh kan? Tanah yang tandus. Kalau dikasrokan kafnya al-kilam, maka yang dimaksud adalah al-jarahatu, luka. Jadi kalau antum bilang al-kulam, maksudnya tanah yang tandus. Al-kilam maksudnya apa? Cedera atau luka. Kena apa? Digebrus kalau solokan, ya. Tahu digebrus masuk ke solokan, luka. Oh, al-kilam luka. Al-kilam luka. Kalau difathahkan jadi al-kalam, maknanya adalah al-qaul, ucapan. Dan wa makana muktafian bil sihi, dan sesuatu yang cukup dengan dirinya. Artinya al-qaul. Nah, barulah kalau al-kalam baru yang dimaksud adalah ucapan. Jadi jangan salah ngomong. Al-kulam. Kulam. Itu maksudnya ini nanti tanah yang tandus. Al-kilam maksudnya adalah luka. Kalau al-kalam maksudnya adalah ucapan. Definisi kalam ada 5. Perhatikan ikhwan. Menurut bahasa, lughah. Yang kedua menurut fiqih. Menurut usul fikih, ilmu usul fikih, menurut mutakallim atau tauhid, ilmu tauhid, dan menurut ilmu nahwu. Nanti kalau antum belajar masing-masing disiplin ilmu ini, jadi maksud dengan kalam menurut ulama fikih beda, kalam menurut ulama tauhid. Kalam menurut ulama usul fikih beda, kalam menurut ulama nahwu. Itu ya. Jadi kita belajar ilmu nahwunya, nanti kita akan bahas kalam menurut ilmu nahwu. Karena ada kaidahnya.
Lughawiyun usuliyun fiqhiyun wa mutakallimun kadza nahwiyun. Silakan. Lughawiyun usuliyun fiqhiyun mutakallimun kadza nahwiyun. Sekali lagi. Lughawiyun usuliyun fiqhiyun wa mutakallimun kadza nahwiyun. Lagi, lughawiyun usuliyun fiqhiyun wa mutakallimun kadza nahwi. Sekali lagi, lughawiyun usuliyun fiqhiyun kadza wa mutakallimun kadza nahwi. Nah, gitu ya. Kalau menurut lughah itu bahasa kullu ma afada min kitabatin au isyaratin au uqadin au nusabin au lisanin halin. Silakan. Sekali lagi, kullu ma afada min kitabatin au isyaratin au uqadin au nusabin au lisanin hal. Sekali lagi, kullu ma afada min kitabatin au isyaratin au nusabin au uqadin au nusabin au lisanin hal. Nah, contoh, jadi setiap perkara afada yang memberi faedah atau yang berfaedah min kitabatin dari tulisan, au isyaratin atau dari isyarat, au uqadin atau dari ikatan, au nusabin atau dari tancapan, au lisan halin atau dari lisan pada waktu itu. Jadi ini secara bahasa ya, nahwu kalam secara bahasa. Kalam secara bahasa itu maknanya macam-macam. Ada yang bermakna kitabatin, tulisan. Sesuatu yang tulis itu adalah kalam. Makanya antum kalau lihat masjid batas suci, tulisan kan? Itu tuh ada kalam, ada ucapan tuh. Oh iya, batas suci. Berarti apa maksudnya? Tidak dilarang naik, dilarang mengotori atau dilarang menyimpan sandal di lantai, di batas suci, di tempat yang sudah ditulis. Kemudian juga ada tanda panah, itu kan tulisan juga kan? Tulisan. Tanda panah itu maksudnya apa? Tanda panah gini nih. Jangan tanda panah. Antum kalau naik mobil ada tanda begini, ini apa maksudnya? Jarang berhenti. Dilarang masuk. Terus ada apa lagi? Ya udah itu aja. Tulisan misalkan ada tuh yang kasar banget ya. Ada dia punya tempat terus suka buang sampah. Temikir cenah gitu. Bikin sampah di dia. Ngerti enggak maksudnya? Temikir bikin buang sampah di sini. Apa namanya? Bikin sampah temikir. Ngerti enggak maksudnya? Ngerti enggak? Bikin sampah temikir. Maksudnya apa? Ngerti enggak? Yang buang sampah tidak pikir, dia tidak punya otak dia. Maksudnya apa? Jangan buang sampah. Ada kan ada tempat, ada tulisan di situ ya. Bikin sampah temikir cenah gitu kan. Ada yang gitu ya. Nah, itu kan berarti itu kalam secara apa? Secara tulisan. Maksudnya apa? Jangan buang sampah. Bukan berarti yang buang sampah tidak punya pikiran. Bukan berarti buang sampah gila gitu. Bukan. Maksudnya jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Paham itu? Ya, no smoking. Nah, itu kan tulisan. Itu tuh apa no smoking artinya? Jarang merokok. Nah, itu juga kalam. Tulisan itu berupa kalam. Au isyaratin. Isyaratin itu adalah isyarat. Isyarat itu maksudnya apa? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Kalau orang ini orang bisu isyarat kan? Ini ada tahu jadi kalau gini katanya kepala sekolah, maksudnya apa? Kubisnya baplang, kepala sekolah itu tahu. Berarti dia pakai isyarat-isyarat seseorang. Iya, ada isyarat kata, ada isyarat huruf.
Itu. Ini syarat. Ini. Gini. Apa? Ini masuknya bisa isyarat bisa. Bukan tulisan ya, ini isyarat bisa. Isyarat. Lampu lalu lintas. Isyarat bukan? Syarat. Kalau misalkan merah berhenti, syarat berhenti. Kalau kuning hati-hati. Kalau hijau jalan, gas. Ini kalau ada di syair ada syair ini. Ini syair ini. Contoh kalam bermakna isyarat ada syair. Nantilah terakhir syair. Sekarang uqadin. Uqad itu apa? Ikatan. Ikatan itu termasuk kalam juga. Ketika kita masuk ke hutan, ke kebun gitu kan. Kemudian ada kayu, kemudian diikat. Ada kayu tahu kayu? Yang jatuh dari pohon, ada kayu yang sudah ranting-ranting yang sudah kering, ya, yang sudah kering, kemudian diikat sama orang. Ada Adam, dia lumayan, dapat kayu bakar banyak banget diikat, dipanggul sama dia. Itu. Hati-hati, itu diikat nggak? Itu ada kalam. Maksudnya apa? Itu punyaku tuh, karena udah diikat. Bukan, nemu kayu bakar di hutan banyak, sampai berapa ton itu ya? Dipanggul. Ini kan di hutan, gak ada orang. Hati-hati, diikat nggak? Oh ya diikat, dia punya orang. Berarti kalau diikat berarti ada yang itu menandakan kalam itu punya saya. Ya. Kalau masih berceceran di mana-mana, itu berarti masih umum tuh. Jeruk diplastikin. Apa? Buah diplastikin, berarti diikat. Ya, diplastikin sama diikat. Itu artinya jangan walaupun misalkan di satu keluarga ada yang bungkus, ini yang anaknya yang bungkus, emaknya yang ngambil gitu. Siapa nih yang ngambil mangga saya? Oh, itu kan umum. Enggak, kan udah diplastikin, ditandai. Dibungkus, itu termasuk udah bisa masuk ke dalam uqad, ikatan. Uqad juga termasuk bisa bermakna buhul, sihir ya. Uqad itu juga buhul. Kalau orang kena sihir, biasanya dia ada uqad dia. Karena uqad itu berupa ikatan juga. Mengikat seseorang dengan sihir. Pakai benda-benda sihir. Talinya itu mantra. Ya, paham tuh? Sesuatu yang diikat, maka dia termasuk kalam. Ada maksud situ, ada ucapan. Apa aja yang diikat ya, itu termasuk adalah aunusobin, berupa tancapan. Tancaban juga termasuk itu adalah ada kalam. Kalau misalkan ada orang tuh buka lahan di hutan, dia untuk memberitahu kepada orang bahwa ini wilayah saya, dia menancapkan apa? Macam-macam. Ada menancapkan kayu atau pakai besi ya, ditandai. Itu menandakan bahwa di situ milik dia. Itu kalam juga. Ada maksud. Dipagari kan ditancapin apa? Bambu ya, dipagari. Itu berarti ada kalam. Kalam bahwa itu adalah milik saya. Di beton termasuk kalau yang pengen yang bagus di beton. Ditancapi beton. Au lisanin halil atau ucapan. Kalau ucapan udah jelas ya. Contoh isyarat, nah ini ada syairnya. Asyarat bi tarfil aini khifata ahliha. Asyarat makhzunin wa lam tatakallama. Sekali lagi, usah dulu ya. Asyarat bi tarfil aini khifata ahliha. Asyarat makhzunin wa lam tatakallama. Bisa tatakallami. 1, 2, 3. Yang enak kan tuh? Asyarat bi tarfil aini khifata ahliha. Asyarat makhzunin wa lam tatakallama. Asyarat bitarfil aini khifata ahliha. Asyarat makhzunin wa lam
فأيقنت أن طرفا قد قالت مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم فأيقنت أن طرف قد قالت مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. Barang dari awal. Asyarat bitarfil aini khifata ahliha asyarat mazunin walam tatakallama فأيقنت أن طرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. Sekali lagi. أشارت بطرف العين خيفة أهلها أشارت مخزون ولم تتكلم فأيقنت أن طرف قد قالت مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب. Ini syair ya, syair. Asyarat dia mengisyarahkan bitarfil ain dengan ujung pandangan, ujung mata maksudnya, dengan tatapan mata. Dia mengisyaratkan dengan pandangan mata. Khifata ahliha karena takut ahliha dengan keluarganya, dengan suaminya. Khifat ahliha karena takut dengan keluarganya. Isyarat makhzunin. Mau ditulis boleh. Asyarat bitarfil ain, isyarat dengan tatapan mata karena takut oleh keluarganya. Asyarat bitarfil aini khifat ahliha. Asyarat isyarah dengan ujung mata, dengan tatapan mata karena takut oleh keluarganya. Isyarata mahzunin, isyarat dengan tatapan mata yang takut pada keluarganya. Sudah? Isyarata mahzunin, isyarat kesedihan. Mahzun itu kesedihan. Isyarat kesedihan, isyarah kesedihan. Walam tatakallama dan tidak bisa bercakap. Isyarat mahzunin adalah isyarat kesedihan walam tatakallama dan dia tidak bisa bercakap. Wala tatakallama dan dia tidak bisa bercakap. Sudah? Fa'aiqantu maka saya meyakini. Fa'aiqantu maka saya meyakini. Anna tarfa sesungguhnya tatapan tersebut, anna tarfa sesungguhnya pandangan, tarfa itu sebenarnya ujung ya, ujung mata ya, pandangan lah gitu. Fa'aiqatu maka sesungguhnya anna tarfa sesungguhnya tatapan, qad qalat sungguh telah berkata. Oh ini bahasanya ya. Saya meyakini bahwa tatapan tersebut itu qad qalat sungguh telah berkata. Sudah? Marhaban, selamat datang. Wa ahlan wa sahlan, selamat datang. Bil habibi, pada kekasih al-mutimmi yang dicintai. Marhaban, selamat datang. Wa ahlan wa sahlan dan selamat datang. Sama artinya. Bil habibi, untuk kekasih al-mutimmi yang terkasih. Wah, insyaallah ini bahasanya nih. Bil habibi untuk kekasih al-mutimi yang terkasih, yang tercintai, yang dicintai. Mutimi itu yang dicintai. Yang terkasih. Jadi isyarat sebuah tatapan mata karena takut oleh keluarganya, merupakan isyarat kesedihan karena dia tidak bisa berbicara.
Dan saya meyakini tatapan tersebut telah berkata, Sungguh. selamat datang kepada kekasih yang terkasih. Ini apa namanya? Syair ya. Jadi ini syair ini menjelaskan bahwasanya ada orang yang dia itu sedang memandang seseorang. Gitu ya. Cuman dari pandangan tersebut itu, namanya pandangan ya, dia tidak bisa berbicara. Dari pandangan tadi itu ada isyarat kesedihan yang karena dia tidak bisa bicara. Jadi ada orang, ada laki-laki, ada seorang laki-laki, ada seseorang, dia sedang memandang dengan pandangan yang tajam. Ya, dengan pandangan yang tajam. Pandangan yang tajam tadi itu mengisyaratkan kesedihan dan ketakutan kepada keluarganya. Karena dia tidak bisa ngomong. Nah, kemudian orang tersebut saya meyakini tatapan tadi itu telah berkata. Oh, ini, ya. Hebat ya. Tatapan tadi itu telah seolah-olah telah berkata, selamat datang. Maksudnya apa? Ada unsur apa? Iya gitu. Mengiyakan. Kalau bahasa ABG saya suka gitu ya. Saya cinta, cuman nggak bisa ngomong. Selamat datang. Jadi seolah-olah si tatapan tadi itu ngomong. Ya, selamat datang. Kamu suka ya? Iya, selamat datang untuk kekasih yang terkasih. Ngerti nggak? Oh, ini bahasa dalam ini. Antum harus ngerti dulu bahasa. Kan syair ya, namanya syair. Jadi yang dimaksud adalah isyarah kan? Isyarah pandangan mata. Isyarah pandangan mata itu menunjukkan bahwa dia itu suka. Nah, dia itu suka. Makanya hati-hati dengan pandangan. Hati-hati dengan pandangan. Makanya kenapa Islam ya mensyariatkan ya kepada siapa? Kepada pemeluknya ketika dia melihat seorang perempuan siapapun orangnya selain mahram, maka godul basor, tundukkan pandangan. Mau di luar, mau di dalam, mau di gadget antum, tundukkan pandangan. Kenapa? Karena mata itu ada kalam. Karena mata itu kalam. Qad khalat, dia berkata, mata itu adalah menunjukkan isi kalam hati. Tundukkan. Ketika ada perempuan melonggan wae. Ya. Boleh ngicipan gitu kan. Itu ada maksud itu, tundukkan. Syaitan gitu kan. Syaitan. Kan itu perempuan masa syaitan. Kata para ulama, syaitan itu banyak duduk itu di atas perempuan. Ketika ada perempuan di situ ada syaitan. Ketika ada perempuan di situ ada syaitan. Itu para ulama ya. Kenapa? Jadi maksudnya bertengkar di perempuan. Kalau tidak bisa ngomong itu juga Apa? Jadi maksudnya apa? Maksudnya bukan perempuannya yang hina. Tapi karena setan itu menjebak laki-laki dengan perempuan, dengan bertenggernya, dengan diamnya dia dengan di dekat perempuan. Makanya kebanyakan maksiat itu diakibatkan karena perempuan. Oleh karenanya banyak orang yang masuk neraka di kalangan perempuan. Kenapa? Karena mudah syahwat itu akan gampang ditaklukkan dengan yang namanya perempuan. Maka jurusnya adalah ghadul basar, tundukkan pandangan. Kenapa? Karena mata itu isyarat kalam. Gitu kan. Saya bisa merasakan tatapan matanya. Kenapa? Ada sesuatu yang mendalam, ada sesuatu yang besar gitu, menyeliputi dirinya. Ada sesuatu ucapan yang itu. Hah? Kenapa? Tidak masuk apa? Di lughah. Ini kan kalam secara lughah. Jadi isyarat secara bahasa ya, secara bahasa isyarat juga termasuk kalam. Tadi kan ada tulisan termasuk kalam. Kemudian nah ini termasuk isyarat. Mata itu termasuk kalam. Isyarat mata itu termasuk kalam. Kalau orang bisu ya isyaratnya apa?
isyarat tangan ya. Itu, gitu kan. Gitu kan ada yang gitu ya. Kalau orang baca Quran ada ya, tapi bisa baca Quran pakai isyarat apa? Isyarat ini dia. Diraba deh. Bukan orang yang buta baca Quran bisa dia. Pakai isyarat itu juga kalam juga kan? Berarti tangan dia tuh masuk ke huruf Arab kan? Iya. Nonjol bukan huruf Arab, nonjol. Sama dia tuh. Kok dia bisa baca ya, padahal yang diraba tuh tonjol. Itu ada rumusnya, itu isyarat kan? Berarti dalam tonjolan tadi itu ada isyarat Al-Qur'an. Dan itu hebat-hebat orang yang baca Quran yang buta itu. Gini. Orang bisu baca Quran gimana? Orang bisu dalam hati bisa Qurannya. Namanya orang bisu ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya? Nanti dihafalkan. Ini dihafalkan. Nanti dites lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.